Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 568 di bawah bulan bulat. Pada saat itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin. Dia berkata dalam hati, Mei kecil telah tumbuh. Dia sudah mengesankan sebelumnya, dan sekarang, dia bahkan lebih besar. Dia hanya sebanding dengan kakak perempuannya. Chu Feng adalah seorang pria, dan dalam situasi seperti itu, dia secara alami memiliki reaksinya sendiri. Di bawah perutnya, sebuah pilar menuju surga muncul, dan itu cukup mengesankan. Awalnya, Chu Feng bahkan merasa sedikit malu. Bagaimanapun, Su Mei ditekan di tubuhnya, jadi dia pasti bisa merasakan perubahannya dengan jelas. Namun yang tidak diduganya adalah bahwa Su Mei benar-benar tampak seperti orang lain. Dia jelas merasakannya, tetapi dia tidak menghindarinya. Dia tidak hanya membiarkan Chu Feng menatapnya, bahkan ada sedikit rona merah di wajahnya. Dia membuka bibir merah mudanya dan bergerak untuk mencium Chu Feng. Mei kecil, apa yang kau lakukan? Namun, Chu Feng tanpa sadar menghindari ciuman harum Su Mei karena dia berjanji pada Su Rou bahwa dia tidak akan melakukan hal antara seorang pria dan seorang wanita dengan Su Mei sebelum menikah. Namun, di depan matanya, perilaku Su Mei jelas-jelas salah. Jika terus seperti ini, dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat itu, dia akan melakukan pelanggaran. Dia tidak ingin melakukan apa yang telah dia janjikan untuk tidak dilakukannya. Tidak ada. Aku hanya menyukaimu. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Aku ingin memberikan segalanya, dan hanya padamu. Saat Su Mei berbicara, dia tiba-tiba berdiri, dan di depan Chu Feng, melepaskan rok panjang merah mudanya. Pada saat itu, Chu Feng secara naluriah tersentak, matanya membelalak, dan hampir menyemburkan dua pilar darah dari hidungnya. Karena, saat itu juga, yang muncul di hadapannya tak diragukan lagi adalah tubuh yang sempurna. Kulit putih dan halus, bagian depan dan belakang menonjol, ditambah wajah manis Su Mei yang unik, dan ekspresi matanya yang kabur karena alkohol, itu sungguh tak tertahankan bagi pria manapun. Chu Feng, aku tidak hanya menyukaimu, aku mencintaimu. Aku bersedia melakukan apapun untukmu, dan aku bersedia memberikan segalanya kepadamu. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku milikmu, dan hanya milikmu. Aku bisa memberikan apapun kepadamu. Tiba-tiba, Su Mei melompat ke pelukannya lagi, menyebabkan Chu Feng tanpa sadar memeluknya. Namun, ketika dia menyentuh Su Mei lagi, perasaan yang dia dapatkan dari tangannya benar-benar berbeda. Tanpa pakaian yang terbuka, telapak tangan Chu Feng benar-benar menyentuh kulit Su Mei. Perasaan lembut, hangat, dan juga sedikit elastis, bagaikan api yang menyala kembali. Hal itu membuat api di hati Chu Feng benar-benar membara, dan memenuhi seluruh tubuhnya. Chu Feng berputar, dan menekan tubuhnya ke Su Mei. Dia melebarkan mulutnya, dan mulai menghisap tubuh Su Mei dengan liar, seolah-olah dia ingin memasukkan seluruh Su Mei ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, tangannya bergerak bebas kemana-mana. Pada tubuh Su Mei yang sempurna, dia mengusap dan menggaruk, bertindak sangat liar. Gelombang, ketika Chu Feng begitu kasar, Su Mei tidak tahu apakah itu sakit atau tidak, jadi dia tanpa sadar mengerang. Namun, suara lembut Su Mei bagaikan menyiramkan minyak ke api, membuat Chu Feng semakin liar. Dia menanggalkan pakaiannya dengan sangat kasar, dan bersiap untuk bercinta dengan wanita cantik di bawahnya. Chu Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Namun, tepat pada saat itu, suara keras tiba-tiba terdengar di belakang Chu Feng. Hal itu membuat Su Mei dan Chu Feng terkejut. Melihat ke arah asal suara itu, raut wajah mereka pun berubah lebih jauh. Itu karena saat ini, Su Rou muncul di dalam rumah. Dia berdiri 10 meter dari tempat tidur, menatap Chu Feng dan Su Mei dengan ekspresi terkejut dan ngeri. Pada saat itu, seolah-olah Chu Feng dan Su Mei telah melakukan suatu perbuatan keji, karena mereka tergesa-gesa dan panik, mengenakan pakaian mereka masing-masing, dan selama kurun waktu itu, Su Rou berdiri di depan tempat tidur dengan ekspresi yang sama. Chu Feng, apakah kau ingat apa yang kau janjikan padaku sebelumnya? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Setelah menunggu Su Mei mengenakan rok panjangnya, Su Rou menginterogasi dengan nada yang sangat tegas. Kakak, ini bukan salah Chu Feng, namun, sebelum membiarkan Chu Feng berbicara, Su Mei bergegas menjelaskan. Mei kecil, pergilah. Kembalilah ke kamarmu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Chu Feng berdua saja. Namun sebelum membiarkan Su Mei selesai berbicara, Su Rou memberi isyarat padanya untuk pergi. Melirik kakak perempuannya, lalu menatap Chu Feng, Su Mei menggertakkan giginya, mengerucutkan bibirnya, namun akhirnya pergi dengan ekspresi malu. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Aku tahu bahwa Little Mei pergi mencarimu. Aku kakak perempuannya. Bagaimana mungkin aku tidak memahaminya? Dia mencintaimu. Sangat mencintaimu. Dia ingin memberitahumu betapa dia mencintaimu, jadi dia ingin memberikan segalanya kepadamu sebelum kau pergi. Chu Feng,
Aku tahu perasaanmu tulus padaku dan Little Mei, tapi tolong mengertilah. Aku masih berharap kalian berdua bisa menunggu sampai setelah pernikahan sebelum melakukan hal semacam ini. Lagi pula, memiliki sesuatu untuk dinantikan saat kembali lebih baik daripada tidak memiliki apapun. Chu Feng awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Surou tampak sok tahu. Selain itu, saat berbicara, dia berjalan ke arah Chu Feng dan melakukan sesuatu yang membuat Chu Feng tercengang. Dia perlahan melonggarkan roknya di depan Chu Feng dan melepaskannya. Pada saat itu, Surou benar-benar memamerkan tubuhnya yang matang dan berkembang dengan baik, panas dan cantik, di depan Chu Feng, dan bahkan melompat ke pelukan Chu Feng. Little Rou, kau ini. Chu Feng sedikit panik. Ia mengerti perkataan Surou, tetapi tidak mengerti mengapa Surou tiba-tiba melakukan semua itu karena menurutnya, meskipun Surou sudah dimiliki olehnya, ia masih agak menentang melakukan hal itu antara pria dan wanita. Chu Feng, Mei kecil mencintaimu, tapi aku juga mencintaimu. Mei kecil bisa memberikan apapun kepadamu, dan aku juga bisa memberikan apapun kepadamu. Chu Feng, maafkan aku. Maafkan kekeras kepalaanku. Aku hanya punya satu saudara perempuan, Little Mei, jadi aku harap kamu bisa lebih mencintainya daripada mencintaiku. Tunggu saja sedikit lebih lama. Cepat atau lambat Mei kecil akan menjadi milikmu. Kami para saudari adalah milikmu. Namun sebelum itu, dia tidak bisa melakukannya denganmu, jadi biarkan aku menggantikannya. Nada bicara Surou yang lembut terus terngiang di telinga Chu Feng, dan tangan rampingnya merobek pakaian yang dikenakan Chu Feng tadi, lalu mulai menelusuri tubuh Chu Feng yang panas. Dalam situasi seperti itu, tidak ada pria yang bisa terus bertahan. Selain itu, Chu Feng adalah pria yang tidak sabaran dan sejati. Jadi, benda yang baru saja ia kendalikan meledak lagi. Tanpa menghiraukan semua orang, ia menekan Surou ke bawah. Namun, kali ini, Chu Feng belajar dari kesalahannya. Sebelum melakukan perbuatannya, ia meletakkan formasi roh yang kuat, menyegel seluruh rumah, mencegah siapapun mengganggu kesenangannya. Di bawah bulan purnama yang bulat dan cemerlang, dalam ruangan yang dipenuhi cinta, satu tubuh jantan dan satu tubuh lembut terjalin, menciptakan pemandangan indah yang patut ditiru.